Melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Penyakit P2P Lulis Delawati mengatakan, beberapa penyakit ini biasanya muncul dan mengintai beberapa wilayah karena kurangnya kewaspadaan dan perhatian dari masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, masyarakat juga harus waspada. Pasalnya masih ada beberapa ancaman penyakit lain yang timbul seperti demam berdarah ini. Dr. Lulis menjelaskan jika dibandingkan dengan bulan Januari hingga Juni 2019 lalu, kasus DBD di Kota Sukabumi sedikit mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 ini. Data yang ada saat ini hingga 2 Bekerja sama dengan PMI Kota Makassar, puluhan anggota Polri melakukan donor darah untuk membantu mengatasi minimnya stok darah. Di tengah pandemi COVID-19, persediaan darah menurun drastis. Sekitar 50 anggota Polres Pelabuhan Makassar mendonorkan darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit untuk penanganan demam berdarah dan pasien COVID-19. Mengenali karakteristik nyamuk dari keluarga Aedes yang menjadi agen penularan virus dengue. Virus ini ditularkan oleh dua jenis nyamuk demam berdarah berkelamin betina, yaitu Aedes aegypti sebagai pembawa utama dan Aedes albopictus sebagai pembawa sekunder. Kedua jenis nyamuk demam berdarah ini memiliki sifat antropofilik karena mereka lebih memilih untuk menghisap darah manusia ketimbang hewan. Selain itu, mereka juga bisa menghisap darah beberapa kali dalam sehari. Kedua, kita juga harus mengetahui ciri fisik dari jenis nyamuk dalam keluarga Aedes. Ciri fisik yang paling mencolok adalah corak loreng-loreng putih dan hitam yang menghiasi tubuh mereka. Selain itu, bentuk tubuh nyamuk-nyamuk Aedes relatif kecil, tapi di balik tubuh kecil itu, mereka memiliki kemampuan luar biasa. Nyamuk-nyamuk tersebut ternyata mampu terbang sejauh 400 meter dengan ketinggian maksimal 100 meter. Kemampuan tersebut juga membuat daya jangkau penularan mereka menjadi semakin luas. Ketiga adalah waktu aktif nyamuk-nyamuk Aedes. Kita bisa secara efektif menghindari kemungkinan tergigit oleh nyamuk-nyamuk ini bila mengetahui kapan mereka beroperasi. Nah, rentang waktu operasi nyamuk demam berdarah ini biasanya dimulai di pagi hari sekitar pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang dan pukul 3 hingga 6 sore. Hebatnya, gigitan nyamuk Aedes aegypti sering tidak disadari karena nyamuk biasanya menggigit bagian siku atau pergelangan kaki. Keempat, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus gemar berkembang biak di air bersih. Itulah sebabnya kenapa mereka kerap memilih bak mandi, tempat penampungan air, vas bunga, bahkan kolam renang. Jadi rutinlah menguras bak mandi dan menutup rapat tempat atau wadah yang kerap Anda gunakan untuk menyimpan air. Anda juga bisa menaburkan bubuk abate atau bahkan memelihara ikan kecil dalam bak mandi Anda guna menangkal berkembangnya nyamuk-nyamuk yang mematikan tersebut. Terakhir, Anda juga harus mampu membedakan jentik nyamuk demam berdarah dengan nyamuk rumahan. Pengetahuan ini akan sangat membantu Anda dalam proses inspeksi jentik nyamuk di bak mandi atau tempat penampungan air di rumah. Dilihat dari segi pergerakan, jentik nyamuk demam berdarah akan terlihat aktif bergerak dari bawah ke atas permukaan air secara berulang-ulang. Nah, apabila Anda menemukan adanya jentik yang berlaku seperti itu, segeralah kuras bak mandi Anda. Dijamin ketelitian Anda akan berbuah manis.